Saya punya banyak pertanyaan. Salah satu pertanyaan yang masuk saya seperti ini. Coach, bagaimana supaya saya bisa mendapatkan atau menghasilkan lebih cepat? Saya punya bisnis, bagaimana supaya bisnis saya bisa memberikan hasil yang lebih cepat, saya mendapatkan percepatan. Nah, karena punya masalah keuangan, karena punya masalah cash flow. Nah, jadi kalau saya bilang, ya, kalau Anda yang saat ini mengalami masalah cash flow, masalah keuangan, yang harus Anda fokuskan bukanlah dari produk atau cara jual atau sebagainya, tapi yang harus Anda kuasai adalah skill. Jadi, you don't have a money problem, you have a skill problem. Nah, salah satu skill yang harus kita kuasai zaman sekarang adalah skill untuk mempelajari segala sesuatu dengan lebih cepat. Ya, skill yang harus kita kuasai zaman sekarang adalah skill untuk mempelajari sesuatu yang kita butuhkan lebih cepat. Jadi kalau kita perlu belajar bahasa, perlu belajar tentang regulasi, perlu belajar tentang keuangan, perlu belajar tentang marketing dan sebagainya, harus bagaimana caranya sistem yang kita lakukan untuk bisa mempelajari dengan lebih cepat. Ya, lebih cepat kita belajar, lebih cepat kita mengerti, lebih cepat kita akan mendapatkan hasil. Nah, sama juga dengan keuangan. Kalau Anda punya masalah keuangan, ya cash flow dan sebagainya, skill pertama yang harus Anda kuasai adalah bagaimana saya skill untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan bisnis saya atau pekerjaan saya, supaya saya bisa mendapatkan percepatan income. Bagi Anda yang baru pertama kali nonton saya, jangan lupa Anda nonton dulu, lalu Anda bisa komen di bawah, dan jangan lupa Anda bisa subscribe, dan like, dan share ke teman-teman Anda, karena saya percaya sharing is caring. Di gambar ini, kalau Anda lihat, ya ini adalah gambar grafik tentang waktu. Waktu, di sini adalah income. Oke? Nah, kalau kita lihat di gambar ini, ya, kalau Anda lihat yang di warnanya merah, ya, kita lihat ya, kalau kita bekerja untuk uang, berarti saya, ya, mungkin 1 tahun pertama, 2 tahun pertama, 5 tahun, 10 tahun berikutnya, selama mungkin saya masih aktif, ya, saya bekerja, atau saya punya bisnis aktif, lama-lama setelah saya mulai tidak produktif, income akan mulai berkurang, dan sebagainya. Karena saya mengandalkan saya sendiri untuk bisa mendapatkan income. Saya yang bekerja, saya yang berusaha, semuanya saya. Ya, tapi kalau Anda lihat di grafik yang warnanya hitam, ya, kalau Anda membangun sistem, ya, supaya dari waktu ke waktu, mungkin di waktu pertama, tahun pertama mungkin akan susah dulu, bahkan mungkin akan ada turun, ya, bahkan mungkin turun, bisa jadi. Karena Anda benar-benar harus menciptakan, membangun sebuah sistem. Ya, setelah itu, setelah sistemnya jadi, ya, mulai di tahun berikutnya, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan seterusnya bisa akan naik terus. Ya. Dan ini, good news-nya adalah saya tidak perlu harus pakai waktu saya. Kenapa? Karena sistemnya sudah jadi tidak perlu harus saya terus harus terjun, ya, yang menghasilkan income, yang menghasilkan uang. Tapi saya menciptakan sebuah sistem untuk uang itu datang, karena ada sistemnya. Itu konsepnya. Jadi yang nomor 2 atau grafik yang warna hitam ini adalah sistem. Ya, McDonald's dan perusahaan-perusahaan besar lainnya di dunia, bukan hanya McDonald's, di Indonesia pun sama. Alfamart, Indomart, dia beberapa bisnis yang berkembang luar biasa, scaling up. Mie gacoan, they don't sell mie, mereka tidak jual mie, tidak jual bumbu-bumbunya, tapi mereka jual sistemnya. They sell the system, they build the system, sehingga mereka buka dimanapun, langsung rame. Buka dimanapun, langsung diserbu. Kenapa? Because of the system. Beberapa produk-produk tertentu, ya, instant noodle, sampo, sabun, dan sebagainya, mereka sudah punya sistemnya. Beberapa supermarket, minimarket, kalau mereka buka, ya, beberapa rumah makan yang mereka buka, setiap mereka buka, kok bisa bagus, kok bisa rame, kok bisa langsung diserbu. Kenapa? This because of the system. They have the system, jadi mereka mau buka dimanapun, di kota manapun, langsung tahu bagaimana caranya bisa mendatangkan customer. Itu yang paling keren. Jadi, bukan tentang makanannya saja, bukan tentang produknya saja, bukan tentang lokasi saja, tapi semuanya itu adalah sistem. Apa itu sistem? Sistem menurut saya adalah sesuatu yang dibangun untuk bisa memudahkan kita. Ada 3 hal. Yang pertama adalah membantu kita tidak usah mengerjakan sesuatu yang rutinitas dengan waktu saya. Karena waktu saya terlalu mahal untuk mengerjakan sesuatu yang rutinitas, apalagi hal-hal yang kecil. Jadi sistem menggantikan waktu saya, apalagi hal-hal kecil, administrasi, balas email, hal-hal yang kecil-kecil lah, ya, membereskan ini itu yang terlalu kecil tidak perlu harus sama saya. Jadi pakai sistem, pakai robot, pakai mesin. Jadi satu, menggantikan rutinitas saya. Kedua, otomasi. Jadi tanpa harus ada saya, tanpa harus saya berikan approval, mereka sudah bisa otomasi sendiri, jalan sendiri. Ya tentunya ada sistem yang kita atur, ada beberapa indikasi yang kita atur sehingga notifikasinya jalan. Ya, beberapa contoh, misalnya simple, misalnya contoh kalau misalnya kita pasang satu video, ya, di-upload ke YouTube, kita bisa pakai scheduling, itu otomasi. Jadi artinya di jam tertentu langsung upload sendiri,
ya. Atau kalau kita misalnya pakai CRM system, ya ada otomasinya. Pokoknya kalau customernya jawabnya seperti ini, jawabnya begini. Otomatis jawabnya seperti ini. Jadi dia ada schedulingnya. Jam segini jawabnya begini, hari ini jawabnya begini. Semua ada scheduling. Email ada schedulingnya. Jadi scheduling itu adalah otomasi. Itu kedua. Yang ketiga, duplikasi. Berarti bukan hanya saya yang bisa otomasi, tim saya, mereka semua juga bisa terduplikasi semua. Ada beberapa contoh yang mereka duplikasi ke timnya, duplikasi ke cabangnya, duplikasi ke kepala cabang, dan sebagainya. Itu semua duplikasi. Jadi sistem itu sebetulnya ada 3 menurut saya yang paling penting. Outputnya ya. Pertama adalah menggantikan rutinitas. Kedua, bisa otomasi. Ketiga, duplikasi. Eksternal dan internal. Ini kalau kita bicara tentang kita sendiri, diri kita. Misalnya kita saat ini cuma bekerja dengan kemampuan kita, dengan skill kita. Nah, pertanyaannya, saya bekerja setiap hari ke kantor, datang ke kantor, lalu saya kerja, lalu istirahat, terus kerja lagi, udah gitu pulang. Besoknya kerja, istirahat, terus udah istirahat, kerja, pulang. Seperti itu. Itu kan rutinitas. Nah, sistem bukan? Yes, sistem. Tapi dengan sistem pola ritme yang seperti itu, hasilnya begitu. Berarti something wrong dengan pola hidup dan ritme kerja saya kan? Pagi saya kerja, udah gitu kerja, istirahat, udah istirahat, kerja lagi, terus pulang. Nah, apa yang salah di ritme itu? Bisa jadi kita masih breakdown. Waktu kita kerja, yang kita kerja itu hal-hal yang seperti apa? Berbobotnya bagaimana? Apakah lebih ke manajerial, lebih ke planning, lebih ke apa segala macam, lebih berbobot? Itu yang harus kita pikirkan. Nah, di pekerjaan kita sekarang, menurut Anda, apakah kapasitas Anda sudah melebihi dari apa yang Anda kerjakan? Artinya skill Anda udah bisa mampu semua, atau Anda sebetulnya bisa meningkatkan kapasitas Anda lagi untuk posisi yang lebih tinggi. Nah, seharusnya challenge-nya kita adalah bagaimana kita bisa mengerjakan dengan kapasitas yang lebih tinggi dari kita. Kita mampu sebetulnya, ya. Jadi, menurut saya sistem mulai dari internal dulu. Internal apa? Mindset. Mindset yang paling simpel adalah Anda bekerja untuk uang atau uang bekerja untuk Anda. That's the mindset yang harus dipikirkan. Kedua, mindset tentang uang itu gimana? Uang menurut Anda gimana? Susah apa gampang? Cari uang susah apa gampang? Nah, itu dia. Mendatangkan uang gampang apa susah? Menjual susah apa gampang? Itu mindset juga. Ya, saya jualan susah. Saya cari uang susah. Saya cari customer susah. Begitu Anda bilang susah. Coach, ngomongnya emang gampang kayak gitu. Kenyataan memang nggak gampang. Memang tidak gampang. Tapi semuanya mulai dari mindset. Kalau kita bilang sulit, akan sulit. Ya, segala sesuatu tergantung kata-kata yang kita sampaikan. Jadi semua dari mindset. Ya, kedua, pola kerja. Pola kerja. Pagi, siang, sore, malam. Pola kerjanya gimana? Jam pagi mulai kerja jam berapa? Ada yang kerja mulai jam 5, ada yang selesai sampai jam 6 sore, ada yang sampai jam 10 malam. Sistem pola kerjanya gimana? Itu semua sistem. Time management adalah semua pola kerja. Jadi time management di sini ya. Nah, ada beberapa pengusaha yang saya coach langsung, ya. Ternyata urusan pertamanya sebelum mereka mengubah cara sistem di perusahaan, mengubah dulu time managementnya. Oke nggak? Mungkin masih berantakan, semuanya masih dikerjakan sendiri, hal perintilan kecil-kecil masih dikerjakan, itu masih belum efektif menurut saya. Berikutnya di internal, skill. Nah, itu yang tadi saya bilang di awal bahwa skill itu penting. Skill apa yang harus saya kuasai dengan lebih cepat? Karena kalau saya lambat menguasainya, itu saya ketinggalan. Contoh, misalnya kalau saya punya bisnis apa? Misalnya, apalah Anda ya, mau tekstil, atau mau bisnis IT, mau apapun. Yang penting skill yang harus dikuasai lebih cepat apa? Operational. Loh, kok operational, Coach? Yes. Karena gini, zaman sekarang, customer itu sangat benar-benar expect bahwa kita punya operational itu benar-benar bagus, excellent. Ya, misalnya contoh sesimpel gini, kalau kita datang ke satu tempat makan, ya, apa sih yang disebut dengan operational? Mulai dari waktu orang nunggu makanan, orang scan makanannya, mulai dari makanan dari nunggu sampai disajikan, lalu kualitas makanannya, lalu juga bagaimana waktu mereka menyantap makanannya itu suasananya seperti apa, bisa foto apa enggak, itu semua adalah operational. Ya, dan membuat orang tadinya yang mungkin cuma ya pengen iseng-iseng datang, mau balik lagi karena operationalnya bagus. Jadi operational ini menurut saya yang harus paling dikuasai. Bagaimana kita bisa menguasai skill operational di bisnis saya dengan lebih cepat? Itu paling penting. Ada beberapa bisnis juga yang saya coach ya, misalnya bisnis distributor. Anda harus menguasai skill operational. Apa operational skill yang harus dikuasai dalam bisnis distributor? Pertama-tama, cara order. Setelah order terus bagaimana? Masuk ke bagian gudang. Ke gudang cara penyediaan barangnya gimana? Lalu setelah itu bagaimana cara untuk menyiapkan barangnya? Lalu bagaimana dikirim? Dan setelah dikirim gimana menanganinya? Bagaimana pelayanan setelah dikirim? Apakah ada retur dan sebagainya? Itu semua operational.
Ya, setelah itu pengirimannya dalam waktu berapa lama? Bisa garansi apa enggak? Ya, pengirimannya kalau ordernya dadakan gimana? Nah, itu semua operational. Nah, beberapa bisnis yang bisa menguasai operational excellence lebih bagus, itu akan lebih menang menurut saya. Ya, karena kalau produk banyak, ya mau produk, mau service, semua banyak, semua bisa jual produk. Tapi yang mereka harus fokuskan adalah bagaimana operationalnya ini, ya betul-betul membuat customer bukan hanya happy, tapi mereka puas. Happy is one thing, tapi puas, mereka mau balik lagi dan bahkan mau kasih referensi. Oke? Berikutnya adalah di internal yang harus kita kuasai juga adalah skill untuk mengelola cash flow. Pengelolaan cash flow di sebuah bisnis itu sangat-sangat penting menurut saya. Ya, bagaimana kita memastikan bahwa uang yang masuk lebih cepat, uang lancar. Jadi cash flow, uang yang lancar masuk. Bukan uang yang kita, kita bisa jual, kita bisa closing, tapi pembayarannya lambat. Penundaan pembayaran. Bahkan customer-nya bilang nanti lagi. Nah, bagaimana caranya menarik cash flow lebih cepat dengan sistem yang Anda gunakan, dan sehingga bagaimana juga uang yang Anda keluarkan, biaya, expense, pembayaran, segala macam, itu semua berputar dengan bagus, sehingga Anda masih punya profit ya yang betul-betul liquid. Nah, itu cash flow. Itu sistem. Bukan hanya laporan keuangan itu adalah bagian dari sistem, bagian dari reporting, laporan, tapi sistemnya, bagaimana mengontrolnya, monitoringnya, memastikan cash flow-nya, memastikan budgetingnya semua jalan, itu semua adalah sistem. Nah, ini kalau kita bicara bisnis, ya kalau kita bicara perorangan juga sama, bagaimana pengelolaan cash flow di pribadi kita, di keluarga kita, itu semua juga adalah sistem. Ya, ada beberapa orang, udah dapat duit langsung bayar, dapat duit langsung beli. Itu tidak wise ya untuk pengelolaan sistem. Ya. Nah, itu bagian internally system. Nah, kalau kita bicara eksternal bicara apa? Eksternal bicara strategi. Ya, strategi sama planning adalah beda. Planning adalah perencanaan. Ada beberapa bisnis yang tidak merencanakan, tidak punya planning, dan tidak punya strategi. Bagaimana mereka mau menang? Jadi, eksternal adalah planning dan juga adalah strategi. Sistemnya gimana? Strateginya gimana? Sistem untuk mencetak sebuah produk bagaimana? Bagaimana kapan waktunya kita akan melaunch satu produk baru? Ada beberapa bisnis yang saya lihat ya, misalnya contoh mie instan yang kita lihat semua yang paling favorit nomor 1 di Indonesia, salah satu mie instan yang terbaik di Indonesia adalah mereka berapa cepat mengeluarkan produk-produk baru dan berapa banyak produk baru yang dikeluarkan dengan harga yang lebih tinggi daripada harga normal. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Itu bisa jadi strategi dan itu adalah plan dia. Kenapa? Karena mereka salah satunya ingin mempertahankan market share mereka di market, makanya mereka mengeluarkan produk baru. Tapi juga planning, strategi, dan timing itu penting. Ini semua sistem. Ada beberapa bisnis yang saya tanganin, mereka punya timing. Jadi mereka mengeluarkan produk itu selalu di bulan-bulan tertentu. Kenapa? Karena di bulan selanjutnya adalah langsung booming. Jadi kalau mereka telat mengeluarkan produknya di bulan itu, di waktu tertentu, maka mereka akan ketinggalan dan begitu produknya di launch akan langsung gerus karena kalah bersaing atau kalah waktunya. Jadi momentum, timing sangat-sangat penting. Itu semua sistem. Nah, ini kalau bisa bicara sistem bisa satu harian seminar. Bagaimana caranya kita memastikan bahwa sistem kita works. Nah, jadi ini semua ya, ini yang harus kita perhatikan kalau kita bukan hanya mau bekerja untuk uang. Kita pengen uang bekerja untuk saya. Because we create the system. Action buat Anda adalah begini. Sistem mana ya, eksternal atau internal yang menurut Anda harus benar-benar tajamin lagi, Anda harus benar-benar explore lagi, evaluasi lagi dan memastikan itu sistemnya benar-benar works. Ya, bagaimana sistem itu bekerja dengan baik? Saya akan sampaikan kepada Anda. Sistem bisa bekerja baik ya adalah begini. 1. How the system works. 1 ya. Pertama-tama sebelum tadi ya, Anda udah tahu tentang sistem eksternal internal. Jadi pertama-tama harus pastikan dulu, Anda mesti buktikan it works. Jadi itu berhasil. Sistem misalnya di penjualan. Cara bagaimana untuk saat ini orang sales ketemu dengan calon customer, dari calon customer lalu di-approach, diberikan pendekatan yang baik, kasih solusi, dikasih caranya, dikasih demo dan sebagainya. Akhirnya mereka closing dan beli. Ya, bahkan kita nggak perlu approach customer dengan secara sistem kita, mereka bahkan mau nanya dan langsung beli. Ya mungkin ada satu trial, ada satu penawaran yang menarik, itu semua adalah sistem. Jadi buktikan itu works. Jadi kalau saat ini saya coba, misalnya contoh sesimpel apa, bikin satu produk nasi goreng, ya Anda dengan resep yang sama, dengan cara yang sama, Anda masak berkali-kali, ternyata orang suka dan beli lagi, berarti it works. Itu satu, ya. Kedua, dokumentasikan.
Dokumentasikan resepnya lewat buku, lewat modul, lewat handbook, lewat video, lewat apapun, gambar, grafik, dan flow, dan sebagainya. Ada beberapa flow yang digambar. Oh, dari proses ini semuanya digambar, tertulis. Itu semua terdokumentasi. Sehingga orang bisa pelajari, oh gini caranya untuk bisa membuktikan ini. Oh, langkah-langkahnya seperti ini. Coach, berarti seperti SOP. SOP adalah salah satu sistem. Tapi lebih besar lagi, bukan hanya cuma SOP, itu bagian kecil dari sistem. Ya, lebih besar, dokumentasi kan besar banget. Ada beberapa perusahaan bahkan mereka filing banget tuh, disimpan rapi. Per modul, per segala macam, semua ada sistemnya. Ya, itu terdokumentasi. Ketiga, harus dites dan ukur. Jadi intinya adalah, apakah yang sudah didokumentasikan itu kalau dites beneran bagus nggak? Resep yang tadi kalau dites diulang-ulang emang bener-bener bagus apa nggak? Atau misalnya dicoba di sini nggak jalan, dicoba di situ mungkin nggak sesuai. Nah, itu berarti ada beberapa hal yang harus Anda evaluasi lagi. Oh, ternyata kalau di sana bawang merahnya nggak begitu. Di sana harus pakai begini. Di sana nggak seperti ini, mesti begitu. Nah, semua harus dipikirin lagi, dites dan diukur. Dan yang paling penting itu 3A. 3B adalah harus diimprove. Ya, jadi kualitas bagus, tapi ingat, begitu kita membuat satu resep yang bagus, orang lain niru, harganya lebih murah. Berarti kalau kita cuma dengan kualitas yang itu, bisa ketinggalan lagi. Makanya jangan sampai berhenti. Wah, orang udah niru nih nasi goreng saya. Ya, Anda mesti pikirin lagi supaya lebih enak lagi. Supaya apa? Jangan sampai ketiru, udah gitu mereka jual lebih murah, Anda kalah. Ya, nomor 3B adalah improve. Nomor 4, baru adalah duplikasi. Nah, jadi poin saya adalah ini adalah bagian dari sistem, ya. Satu, bagaimana memastikan sistem berjalan? Satu, buktikan dulu. Kedua, dokumentasikan. Ketiga, tes and ukur dan improve lalu diduplikasi. Jangan cepat-cepat duplikasi. Ikuti langkah dulu, ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan kepada Anda bisa bermanfaat dan membuka lagi wawasan Anda untuk bagaimana caranya membangun sistem. So, Anda pastikan bukan Anda bekerja untuk uang, tapi Anda bisa memastikan uang bekerja untuk Anda. Saya Hendra Hilman, sukses selalu, salam pengusaha.